Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu materi manajemen portofolio pelanggan. Di sini kelompok 5 terdiri dari 5 mahasiswa, yaitu saya sendiri Muhammad Arwahil Akbar, yang kedua Muhammad Yusril Ihza Putra, yang ketiga Muhammad Nafis Al-Haudli, 4 Muhammad Zidan Rahmatullah, 5 Ilham Akbar Mulyawan. Next. Pengertian manajemen portofolio pelanggan, yaitu istilah portofolio sering digunakan dalam konteks investasi untuk menggambarkan koleksi aset yang dimiliki oleh seorang individu atau lembaga. Sebuah portofolio konsumen adalah kumpulan kelompok konsumen saling eksklusif yang terdiri dari seluruh basis konsumen bisnis. Dengan kata lain, portofolio konsumen perusahaan terdiri atas kelompok atau kluster konsumen yang berbasis satu atau lebih variabel penting yang strategis. Next. Customer Relationship Management atau CRM diartikan sebagai satu kesatuan penjualan, pemasaran, dan strategi pelayanan yang mencegah terjadinya aktivitas pekerjaan yang tidak terkoordinasi antar bagian dengan baik, dan itu tergantung pada aksi-aksi perusahaan yang terkoordinasi. Sasaran dari kerangka kerja bisnis CRM adalah menggunakan hubungan yang ada untuk meningkatkan penghasilan, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang baik, memperkenalkan konsisten, proses dan prosedur channel yang replicable. Next. Manfaat dan tantangan Customer Relationship Management. Potensi manfaat bisnis dari manajemen hubungan pelanggan sangat banyak, yaitu mereka yang paling menguntungkan bagi perusahaan, agar mereka dapat dipertahankan sebagai pelanggan seumur hidup, untuk layanan yang lebih besar dan menguntungkan. CRM juga dapat menelusuri saat ketika pelanggan menghubungi perusahaan dari manapun titik hubungannya, mengidentifikasikan jenis bisnis saat ini, perkembangan jasa telekomunikasi di Indonesia yang cepat, serta perkembangan teknologi gadget yang saat ini sedang ramai dengan handphone, smartphone, dan seiring pertumbuhan permintaan pada jasa dan jangkauan telekomunikasi, menuntut dipenuhinya kepuasan pelanggan sebagai kunci sukses dalam era komunikasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Zidan Rahmatullah. Memilih target pasar yang akan dilayani. Dalam menetapkan sasaran pasar, target pasar, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-ciri yang hampir sama. Setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar yang akan dicapai. Segmentasi pasar dimaksud untuk mengkaji dan mencari kesempatan segmen pasar yang dihadapi perusahaan, menilai segmen pasar, dan memutuskan berapa banyak dari segmen pasar yang ada tersebut yang akan dilayani oleh perusahaan. Jenis-jenis manajemen portofolio pelanggan. 1. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, portofolio adalah kumpulan berkas atau catatan prestasi atau pencapaian yang dimiliki seseorang. 2. Dalam bidang seni. Dalam bidang seni, portofolio lebih menekankan pada bukti-bukti hasil karya yang pernah dibuat oleh para seniman. 3. Dalam bidang keuangan. Portofolio di bidang keuangan dapat didefinisikan sebagai kumpulan dokumentasi berbagai investasi yang dimiliki suatu koperasi atau perusahaan tertentu.
4. Di bidang manajemen dan pemasaran. Pembuatan portofolio di bidang manajemen dan pemasaran juga krusial. Portofolio ini berfungsi untuk mendokumentasikan ilustrasi kelompok mereka, produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon konsumen. Orang-orang yang bekerja di bidang manajemen dan pemasaran harus memiliki portofolio sebagai bukti saat akan melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan. Dengan adanya portofolio, perusahaan bisa meyakinkan klien untuk bekerja sama dengan berinvestasi. 5. Dalam bidang politik dan pemerintah. Portofolio juga dibutuhkan di bidang politik dan pemerintah. Dalam bidang politik dan pemerintah ini bertujuan untuk membuat suatu pilar pemerintahan yang harus diselesaikan oleh para pejabat, menteri, dan kabinet. 6. Di bidang desain. Portofolio tidak bisa dipisahkan dalam bidang desain, baik desain interior, eksterior, dan arsitektur, dan desain grafis. Portofolio ini berguna untuk menunjukkan kepada klien potensi hasil karya yang pernah dibuat serta proyek atau tender yang pernah diikuti. Contoh portofolio di bidang desain bisa berupa logo, branding, cetak biru, dan lain-lain. Semakin bagus isinya, semakin suatu perusahaan ingin menggunakan kemampuan Anda dan bekerjasama. Sekian presentasi dari saya. Kembali Mas Akbar. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.